kita kan sebenarnya mau mencari sang kepala korupsi PT Timah. Pelakunya itu pertama, itu orang yang mempunyai kekuasaan. Sandra Dewi. Ini istri. Kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan uang negara hingga mencapai 271 triliun rupiah diduga kuat tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang. Lebih dari itu, mega skandal perampokan uang negara ini diduga kuat dilakukan secara berjamaah dan melibatkan korporasi alias kejahatan korporasi. Pihak Kejaksaan Agung pun sepertinya mulai mengarahkan penyidikan ke arah kejahatan korporasi yang diindikasikan dengan penyitaan perusahaan RBT dengan segala aset yang ada di dalamnya. Namun, karena rumit dan peliknya perkara ini, barangkali tidak semua orang bisa dengan mudah memahami skema kejahatan yang terjadi di atas lahan izin usaha pertambangan PT Timah. Dan berikut penjelasan gamblang secara skematik oleh pakar hukum Armstrong Sembiring. Kita buat skematik, ya kan? Ini mengenai tentang sektor swastanya, ini pihak penyelenggara negara. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, ya kan? Semua yang ini dijadikan TSK, ini semua menjadi TSK semua di sini. Di sini ada direktur utamanya yang bernama Suparta, sudah dinyatakan TSK, begitu juga komisaris sudah dinyatakan TSK, yaitu Reja Giansa. Nah, sementara di sini yang namanya pemilik pemampatan atau official ownership-nya ini tidak ada. Sementara kalau kita perhatikan di dalam perusahaan Penus Inti Perkasa, di sini direktur utamanya sudah dinyatakan tersangka, di sini komisarisnya sudah dinyatakan tersangka, bahkan di sini Tamron alias Aon, ya, sebagai pemilik pemampatan, ya kan, pemilik pemampatan official ownership-nya sudah dinyatakan tersangka. Tamron alias Aon, ya, sebagai pemilik pemampatan sudah dinyatakan tersangka. Nah, tapi intinya beginilah. Di sini PT RBT, ya, mengenai tentang official ownership, ya, itu tidak ditemukan atau tidak dinyatakan sebagai tersangka. Beda dengan perusahaan Penus Inti Perkasa. Perusahaan Penus Inti Perkasa itu jelas bahwa pemilik pemampatan, ya kan, official ownership yang bernama Tamron alias Aon itu sudah dinyatakan sebagai TSK. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari perusahaan PT TIN, itu Tinindo Internusa, itu cuma hanya dinyatakan tersangka di sini sebagai orang yang melakukan tindakan pidana korupsi, itu cuma hanya dinyatakan sebagai orang tersangka itu Rosalina, yang kedudukannya sebagai general manager. Nah, pertanyaan saya, ini di root-nya di mana? Dan kedua, ini komisarisnya di mana? Dan ini official ownership-nya, yang pemilik pemampatannya ini di mana? Nah, ini kan ada hal yang memang orang akan bertanya-tanya gitu loh, ya kan? Nah, yang keempat, begitu juga mengenai tentang PT Sariguna
Dinas Sentosa. Di sini hanya dinyatakan tersangka adalah Robert Endarto. Nah, sementara komisarisnya ini di mana? Ya kan? Begitu juga mengenai tentang official ownership-nya. Itu kok tidak dinyatakan tersangka? Gitu loh. Nah, ini yang terakhir. Mengenai PT Stanindo Inti Perkasa. Ini disebutin di sini, di root-nya Gunawan itu sudah dinyatakan TSK, dan Suwito Gunawan sebagai komisaris sudah dinyatakan TSK. Tetapi official ownership-nya ini di mana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak Kejagung supaya perkara ini yang sudah menjadi perhatian publik yang sangat besar itu bisa terjawab dan tertransparansi dengan jelas di masyarakat. Nah, berikutnya, ya kan, kalau kita perhatikan dalam kasus pihak penyelenggara negara ini kan ada yang terlibat di sini, Mokhtar Reja, Alwi Albar, sama Emil, ya kan? Semua di situ ada direktur utama, direktur keuangan, sama direktur operasional. Nah, pertanyaan saya di sini, ini komisarisnya mana yang terlibat dalam kasus korupsi PT Timah Tbk ini? Nah, ini orang bertanya-tanya. Kalau kita perhatikan di sini dalam sektor swasta kan jelas. Ini komisaris, direksi itu semua terlibat. Ada memang yang nggak terlibat itu mengenai tentang pemilik pemampatan itu sendiri, ya kan? Official ownership-nya. Nah, itu perlu juga dijawab oleh pihak dari Kejagung atau sebagai pihak dari penyidik untuk bisa mengkonfirmasi pada masyarakat. Saya rasa uraian seperti ini tentunya orang bertanya-tanya, kenapa harus komisaris? Karena kita tahu di dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu disebutkan secara eksplisit, secara tegas bahwa komisaris itu bertanggung jawab ya terhadap kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh kelalaian. Dan komisaris juga itu mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Dan posisi komisaris juga, selain dari dua hal tersebut, dia juga memberikan saran atau advice kepada direksi dan pimpinan perusahaan. Artinya gini, kalau memang direksinya sudah melanggar hukum, ini kan tentunya hasil dari output dari komisaris. Karena komisaris di dalam undang-undang persiaran tersebut itu memberikan saran nasihat. Nah, ini nggak ada. Nah, kita pertanyakan juga nih pada Kejagung. Penjelasan yang begitu gamblang dari alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini terungkap masih ada mata rantai yang putus dari pengungkapan kasus ini secara menyeluruh. Pasalnya, sejumlah pejabat teras dari perusahaan yang terafiliasi dengan PT Timah tidak seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, benarkah ada kekuatan besar yang menghalangi dan bahkan melindungi para petinggi perusahaan tersebut? Ya sudah pasti, karena kita tahu kan, setiap di dalam sektor korupsi, artinya gini, setiap di dalam korupsi di dalam sektor sumber daya alam, itu kerap kali melibatkan pelakunya, itu pertama, itu orang yang mempunyai kekuasaan, baik di sektor informal maupun di sektor formal. Ya itu biasanya kita tahu orang yang tipikal yang berkuasa seperti itu adalah tokoh-tokoh, ya kan, masyarakat setempat, ya kan. Kedua, itu birokrat. Nah, birokrat di sini udah jelas. Di sini
pihak penyelenggara negara nih sudah dinyatakan tersangka, cuman yang timbul pertanyaannya komisarisnya belum nih, ya kan, tidak ada pengembangan lebih lanjut sampai sekarang ini. Nah, yang ketiga itu elit politik. Kenapa saya katakan elit politik? Ini kan PT Timah TBK ini kan BUMN. Ya, kita tahu kalau komisaris itu kan dapat dari penunjukan. Artinya ada orang yang mengkampanyekan sebuah elit politik dan berhasil dia mendapatkan politik etis misalnya. Ya kan, ditempatkanlah posisi dia sebagai komisaris. Nah, pertanyaan saya, komisaris ini bisa independen, bisa juga dia beraplikasi partai politik. Nah, ini sebenarnya tugasnya pihak Kejagung untuk menelusuri lebih lanjut mengenai tentang kasus korupsi PT Timah TBK. Selain dari direksi ya, saya pikir seperti itu. Lebih jauh, Armstrong Sembiring juga mempertanyakan status Harvey Muiz saat bertindak mewakili PT RBT dalam berhubungan dengan PT Timah. Apalagi belakangan, nama RBS yang sebelumnya diperiksa Kejagung seakan menjauh dari jangkauan jaksa. Menurut Armstrong, ini penting untuk mengungkap siapa dalang dan siapa wayang dalam kasus ini. Apalagi jika kelak Kejaksaan Agung menyertakan pasal pencucian uang untuk menyeret siapa saja yang ikut menikmati uang haram hasil bancakan korporasi. Kita pertanyakan, ini Harvey Muiz ini ketika mewakili PT RBT, ketika dia berinteraksi dengan Mokhtar Reja Rifai, ini statusnya dia sebagai apa? Apakah dia sebagai direksi? Apakah dia sebagai komisaris? Nah, itu harus ada transparansinya juga. Posisi Harvey Muiz ya, ketika dia untuk mengakomodasi tambang ilegal yang dimana ya kan dia meminta kepada 5 smelter yang keuntungannya nanti diberikan kepada Harvey Muiz, dan Harvey Muiz itu mengelola keuntungan tersebut sebagai dana CSR yang intinya dana CSR-nya itu difasilitasi oleh Elena Lim, PT Kise. Kise itu Quantum Skyline Exchange. Nah, di sini ada kemungkinan pemikiran kita, apakah dana CSR tersebut sudah terrealisasi atau tidak. Harvey Muiz ini sebagai presiden komisaris dari Multi Harapan Utama, ini kan dia mewakili PT RBT, walaupun kita tahu banyak orang mengatakan di domain publik bahwa di RBT itu bahwa Harvey Muiz itu mempunyai saham atau dia sebagai pemegang saham di PT RBT. Tapi kalau kita telusuri kenyataannya tidak nongol juga kok Harvey Muiz itu sebagai pemegang saham. Jadi Harvey Muiz ini tidak ada nih, tidak nongol dia sebagai pemegang saham, tapi dia mewakili RBT dalam berhubungan dengan Direktur Utama PT Timah TBK, yaitu Mokhtar Reja Palevi Tabrani, untuk mengakomodasi tambang ilegal. Nah, pertanyaan saya ini statusnya apa gitu loh di PT RBT itu.
Terkait pasal pencucian uang, belakangan suara publik yang menginginkan para pelaku dimiskinkan juga menarik perhatian Armstrong Sembiring. Tanpa berniat melemahkan animo publik, Armstrong mengingatkan agar hati-hati dalam menentukan siapa saja yang bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPU dalam kasus mega skandal korupsi PT Timah Tbk. Kalau kita bicara undang-undang mengenai tentang tindak pidana pencucian uang, kita masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ini tindak pidana pencucian uang. Nah, pertanyaannya, di dalam kasus PT Timah Tbk, siapakah yang terkena TPPU? Ya, pertama, ya, di sini kan tadi saya uraikan nih. Di sini PT Quantum Skyline Exchange, yang dimana manajernya itu adalah Elena Lim. Elena Lim itu memfasilitasi dana CSR, berarti dia menerima kan? Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 5 ayat 1, di sini disebutkan ada setiap orang menerima, ya kan? Bla 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 bla, menukarkan bla 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 bla, dia dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, disinilah Elena Lim kena. Sambil diinvestigasi lebih lanjut, apakah dia juga ada gratifikasinya, apakah ada suapnya, apa ada penggelapannya. Ya kan, itu nanti ranahnya penyidik. Nah, yang kedua, Sandra Dewi. Ini istri dari Artemus. Dia di situ menikmati menggunakan penghasilan yang berasal dari korupsi, ya, dari suaminya, ya. Nah, ini dikenakan pasal 5 ayat 1. Nah, sementara ini kalau kita bicara yang data-data yang sudah beredar di domain publik, ya, itu Artemus. Nah, di sini ada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sini Artemus dikenakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kasus antara yang terjadi sekarang ini, Artemus dengan Sandra Dewi, kalau kita konsentrasikan, kalau banyak orang menyuarakan, misalnya ada isu yang beredar, inisial A, B, C, D, F, dan seterusnya. Ini masih pada tingkat level sebagai orang yang menjadi tetesan dari Artemus atau dari Sandra Dewi. Armstrong mengingatkan Kejaksaan Agung agar kasus ini tidak sampai melempem, apalagi menguap di tengah jalan.
Pasalnya, dari segi jumlah kerugian negara, inilah skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah kasus korupsi di Indonesia. Jumlah kerugian yang amat besar itu pula yang membuat publik selalu menunggu langkah berani yang akan ditempuh Kejaksaan Agung, terutama untuk membongkar siapa aktor intelektual di balik kasus mega korupsi PT Timah. Disinyalir, tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak dilakukan oleh segelintir orang, melainkan melibatkan kekuatan korporasi. Artinya, kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan masif. Kita kan sebenarnya mau mencari sang kepala korupsi PT Timah atau aktor intelektual PT Timah. Di dalam skema ini kita tadi sudah jelas kita menguraikan. Ini siapakah aktor intelektualnya? Siapakah sang kepala? Sang kepala korupsi PT Timah Tbk. Kita masuk di level ini. Di level ini kita masuk. Tapi di sini intinya sudah tercuat jelas mengenai pertama itu di sektor swasta. Kenyataannya kita masih bertanya-tanya, masih banyak orang yang belum dinyatakan sebagai tersangka. Itu di sektor swasta. Di sektor penyelenggara negara, itu juga tadi saya sudah uraikan, masih banyak ya yang memang kita juga menunggu, ya kan, pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab untuk dinyatakan sebagai tersangka. Pihak Kejagung harus menelusuri dari skema ini. Ini PR yang bisa dikatakan berat juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.